Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Substansi genetika. Apa hal pertama yang kalian pikirkan tentang substansi genetika? Apakah gen, kromosom, DNA, RNA, atau sintesis protein? Nah, substansi genetika ini adalah materi yang menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom serta menjelaskan hubungan antara gen, RNA, polipeptida, dan proses sintesis protein. Lalu apa sih yang disebut dengan DNA, RNA, dan hal-hal yang lainnya? Nah, karena saya telah menjelaskan tentang substansi genetika secara singkat tadi, untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang substansi genetika, saya di Ramadan dari kelas 12 IPA 4 SMA Negeri Depok akan menjelaskan tentang DNA, RNA, dan sintesis protein dalam materi substansi genetika ini. Jangan lupa teman-teman semua nonton ini sampai habis ya. Nah, materi yang akan saya kupas pertama ada DNA. Ada 4 hal yang akan saya terangkan dan paparkan dalam materi DNA ini. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada struktur, ada fungsi, dan ada juga replikasi. Nah, DNA dalam pengertiannya adalah deoksiribonukleik atau panjangannya tadi ya, ditemukan pertama kali oleh Francis Misker pada tahun 1869 saat menyelidiki susunan kimiawi nukleus. DNA merupakan penyusun gen pada kromosom dalam inti sel. Namun, DNA dapat ditemukan juga di dalam mitokondria, sentriol, kloroplas, dan plastida. Pada organisme tertentu seperti katak, amuba, paramecium, dan tumbuhan paku-pakuan, dalam sitoplasmanya mengandung DNA. Nah, yang kedua, struktur DNA. Nah, pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mengemukakan model struktur molekul 3 dimensi DNA berbentuk untai panjang helix ganda atau double helix berpilin ke arah kanan. DNA ini merupakan suatu polimer yang terdiri dari nukleotida dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen berikut. Yang pertama ada gula pentosa deoksiribosa, yang kedua ada gugus fosfat atau PO4-3-min, yang ketiga ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini ada 2 jenisnya nih, ada purin dan ada pirimidin. Purinnya ada 2 macam. Yang pertama ada guanin, yang kedua ada adenin. Nah, sementara pirimidin ada 2 macam juga nih, ada timin dan ada sitosin. Nah, satu nukleotida ini terdiri atas 1 gula deoksiribosa, 1 gugus fosfat, dan 1 basa nitrogen. Nukleotida yang tidak memiliki gugus fosfat disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Nukleosida ini merupakan prekursor dalam sintesis DNA. Struktur helix ganda DNA dapat diilustrasikan sebagai tangga tali terpilin. Fosfat dari suatu nukleotida akan membentuk ikatan fosfodiester dengan gula dari nukleotida berikutnya. Ikatan gula ini dengan fosfat tersebut diilustrasikan sebagai tulang belakang atau backbone gula fosfat atau ibu tangga. Sementara itu basa nitrogen purin pada suatu nukleotida akan membentuk ikatan hidrogen sebagai pasangan tetap dengan pirimidin dan nukleotida lainnya. Ikatan basa nitrogen purin pirimidin diilustrasikan sebagai anak tangga. Pasangan tetap basa nitrogen purin pirimidin yaitu sebagai berikut, yaitu guanin atau bertemu dengan sitosin, adenin bertemu dengan timin. Adenin dengan timin membentuk gula ikatan hidrogen A 2 hidrogen gitu. Sedangkan guanin dia dengan sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen 1, 2, 3. Pada tahun 1947, Erwin Chagall mengemukakan bahwa komposisi basa nitrogen DNA pada sejumlah organisme memiliki rasio berbeda-beda namun terdapat suatu keteraturan, yaitu jumlah timin sama atau hampir dengan jumlah adenin dan jumlah sitosin hampir atau sama dengan jumlah guanin. Contohnya DNA manusia mengandung adenin sekitar 30% dan timin mengandung 29, sekian %, guaninnya 19% dan sitosin 19%. Yang ketiga adalah fungsi DNA. Yang pertama adalah mewariskan informasi genetik kepada keturunan. Yang kedua, DNA menyimpan informasi genetik. Yang ketiga, DNA ini dapat bermutasi. Yang pertama ada menguntungkan atau evolusi. Yang kedua ada menyebabkan penyakit atau kelainan seperti tumor atau kanker. Yang keempat yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis. Saat interfase menjelang, sel akan membelah. Tujuannya agar apa sih? Agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA induk. Nah, kesalahan dalam replikasi DNA ini dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model replikasi DNA. Para ahli ini mengemukakan bahwa ada 3 model replikasi DNA, yaitu ada model konservatif, ada semi konservatif, dan ada dispersif. Nah, yang pertama atau model konservatif, kedua untai polinukleotida induk atau yang lama tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan.
Jadi helix ganda DNA baru ini tidak mengandung polinukleotida DNA lama. Dan kedua ada model semi konservatif. Kedua untai polinukleotida berpisah. Kemudian masing-masing untai nukleotida tadi membuat untai polinukleotida yang baru sebagai pelengkapnya. Jadi diperoleh dua helix ganda DNA yang masing-masing mengandung satu untai polinukleotida lama dan satu untai polinukleotida yang baru. Yang ketiga ada model dispersif. Beberapa bagian kedua untai polinukleotida lama secara tersebar berfungsi sebagai cetakan. Kemudian masing-masing bagian tersebut membuat bagian-bagian polinukleotida yang baru sebagai pelengkapnya. Jadi nih diperoleh dua helix ganda DNA yang masing-masing mengandung molekul DNA lama dan DNA baru secara berselang-seling pada kedua untai polinukleotida. Dari ketiga model replikasi DNA tersebut, model semi konservatif lah yang lebih diyakini kebenarannya. Kenapa? Karena hal ini telah dibuktikan oleh sebuah penelitian oleh Matthew Meselson dan Franklin Scale. Yang kedua saya akan jelaskan tentang replikasi DNA. Nah, replikasi DNA ini terjadi di dalam nukleus. Sumber energinya berasal dari nukleosida trifosfat atau nukleotida dengan 3 gugus fosfat. Replikasi DNA dikatalis oleh beberapa enzim, yaitu yang pertama ada helikase, kedua ada RNA primase, ketiga ada DNA polimerase, yang keempat ada DNA ligase. Nah, helikase ini berfungsi memutuskan ikatan-ikatan hidrogen untuk membuka helix ganda DNA menjadi dua untai tunggal. RNA primase berfungsi untuk menggabungkan nukleotida agar dapat apa? Agar dapat membentuk primer kelas lain asam nukleat. Kemudian DNA polimerase ini berfungsi untuk menggabungkan nukleotida tadi menjadi polimer DNA yang panjang dan utuh. Kemudian DNA ligase ini berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen DNA atau fragmen Okazaki yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Nah, mekanisme replikasi DNA ini ada sebagai berikut, akan saya jelaskan juga. Yang pertama, helikase membuka helix ganda DNA untuk membuka helix ganda DNA induk. Yang kedua, protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Tiga, untai utama atau leading strand disintesis secara terus-menerus dari arah 5 aksin ke 3 aksin oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand ini dimulai dari satu primer RNA yang disintesis oleh enzim primase. Primer RNA bukanlah DNA tetapi potongan pendek RNA. DNA polimerase kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Yang keempat, untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, DNA polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Untai DNA yang disintesis pada arah ini disebut lagging strand atau untai lambat. Lagging strand ini disintesis secara tidak kontinu. Enzim primase menyintesis primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Yang kelima, setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase yang lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Dan materi selanjutnya adalah RNA. Submateri ini akan saya jelaskan. Pertama ada pengertian, ada struktur, ada jenis-jenis, dan ada fungsi dari RNA sendiri. Nah, pengertian RNA atau ribonucleic acid adalah makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal. RNA berperan dalam sintesis protein. RNA memiliki untai polimer yang jauh lebih pendek daripada DNA karena dibentuk molekul transkripsi fragmen-fragmen DNA. Keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena RNA mudah terurai nih dan harus diproduksi kembali. Nah, struktur RNA ini hampir mirip dengan strukturnya DNA. Komponennya itu juga ada 3. Yang pertama ada gula ribosa berkarbon 5. Yang kedua ada gugus fosfat, dan yang ketiga ada basa nitrogen terdiri dari dua jenis juga, yaitu purin dan pirimidin. Purinnya ada guanin dan adenin, dan pirimidinnya ada 2, yaitu urasil dan sitosin. Perbedaannya ada pada urasil dan timin pada DNA-nya. Nah, kemudian saya jelaskan tentang jenis-jenis RNA. RNA ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis nih, yaitu ada mRNA atau messenger RNA, rRNA atau ribosomal RNA, dan tRNA atau transfer RNA. Yang pertama mRNA atau messenger RNA atau RNAd, RNA duta. mRNA merupakan untai tunggal panjang yang terdiri atas ratusan nukleotida. mRNA dibentuk oleh DNA melalui proses transkripsi dalam inti sel. mRNA ini memiliki urutan basa nitrogen sesuai dengan pasangan komplementernya. Salah satu untai DNA atau untai cetakan template mRNA ini berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom di dalam sitoplasma sel. Kode genetik yang dibawa mRNA akan membentuk
menentukan jenis asam amino yang akan terbentuk. Nah, setiap jenis 3 urutan basa nitrogen atau triplet pada mRNA merupakan satu kodon dan menentukan satu jenis asam amino. Kodon ini adalah kode genetik yang dibawa oleh mRNA yang terbentuk dari triplet pada mRNA dan berfungsi menentukan jenis asam amino. mRNA ini berumur sangat pendek dan relatif dari beberapa menit hingga beberapa hari aja usianya. Setelah itu mRNA akan segera terurai dan selanjutnya tRNA atau transfer RNA. Molekul tRNA ditranskripsi dari cetakan DNA di dalam nukleus, kemudian diangkut ke sitoplasma. tRNA ini berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Molekul tRNA terdiri atas untai tunggal yang pendek sekitar 80 nukleotida. Untai tunggal ini melipat membentuk struktur 3 dimensi dan terjadi ikatan hidrogen antara basa nitrogen pada tempat-tempat tertentu. tRNA memiliki ujung tempat perlekatan asam amino dan ujung-ujung lain yang mengandung antikodon. Antikodon adalah triplet basa nitrogen yang terikat dengan kodon. mRNA secara spesifik. Nah, tRNA ini mempunyai antikodon yang mampu mengenali 2 atau lebih kodon yang berbeda sehingga jumlahnya lebih sedikit dari jumlah kodon, yaitu sekitar 45 dari jumlah total kodonnya sebanyak 61. Yang ketiga adalah rRNA atau ribosomal RNA. RNA terdapat di ribosom. Sesuai namanya, jumlah RNA ini dalam ribosom sebanyak 60% dari berat total ribosom. Satu sel mengandung ribuan ribosom sehingga di dalam sel jumlah RNA adalah yang paling banyak dibandingkan dengan mRNA maupun tRNA. Molekul RNA ditranskripsikan oleh DNA. RNA berfungsi sebagai penyelaras atau adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dalam proses sintesis protein. Jadi saya akan jelaskan fungsi-fungsi RNA. Fungsi RNA ini berhubungan erat dengan sintesis protein. Sintesis protein merupakan fungsi utama RNA dalam inti sel. Jika melihat dari jenis-jenisnya yang sudah saya paparkan tadi sebelumnya, maka fungsi RNA dalam sintesis protein adalah sebagai berikut. Yang pertama, mRNA berfungsi sebagai kode genetik, membawa kode genetik atau kodon dari kromosom dalam inti sel ke ribosom di dalam sitoplasma. Yang kedua, RNA berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Yang ketiga, RNA berfungsi sebagai penyelaras adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dalam proses sintesis protein. Jika melihat dari penjelasan DNA dan RNA tadi, perbedaan mereka ini berdua terletak jelas nih pada strukturnya, pada jenis gulanya, dan pada basa nitrogennya. Pada struktur DNA adalah untai ganda atau double helix, sedangkan RNA adalah untai tunggal. Ini perbedaan pertamanya. Perbedaan keduanya adalah jenis gulanya. Jenis gula mereka beda. DNA ini gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Yang ketiga nih, cirinya juga basa nitrogennya mereka beda. Ada pirimidinnya tentunya. Pirimidinnya si DNA ini timin dan sitosin, sedangkan RNA urasil dan sitosin. Perbedaannya itu pada timin dan urasilnya. Nah, materi terakhir adalah sintesis protein. Sematerinya adalah pengertian sintesis proteinnya, ada pengertian sintesis protein, mekanisme sintesis protein yang itu berupa transkripsi dan translasi, serta cara membaca kodon. Yang pertama ada pengertian dari sintesis protein. Sintesis protein ini adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Gen atau DNA hanya memberikan perintah untuk membuat protein tertentu, sedangkan yang melaksanakan sintesis protein adalah RNA. Protein tersusun dari 2 atau lebih polipeptida. Satu polipeptida dikode oleh satu gen, contohnya adalah hemoglobin yang terbentuk dari 2 polipeptida, berarti dikode oleh 2 gen. Nah, sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom dengan bahan baku berupa asam amino. Terdapat 20 jenis asam amino. Jenis asam amino ini dalam sintesis protein ditentukan oleh DNA. Perbedaan jenis, jumlah, dan susunan asam amino ini menentukan jenis protein yang disintesis, misalnya enzim, hormon, keratin, atau mungkin hemoglobin. Nah, kemudian mekanisme sintesis protein ini ada 2. Yang pertama ada transkripsi dan yang kedua ada namanya translasi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada transkripsi. Transkripsi adalah sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan enzim RNA polimerase. DNA memiliki 2 untai. Untai yang satu sebagai cetakan disebut juga sebagai template, dan untai komplementnya sebagai pengode disebut juga sebagai non-template atau non-cetakan. Nah, rentangan DNA yang transkripsikan menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi. Transkripsi ini berfungsi dalam menyintesis mRNA, tRNA, dan RNA, tapi hanya urutan basa nitrogennya si mRNA ini yang menentukan jenis asam amino penyusun protein yang disintesis. Transkripsi ini meliputi 3 tahap, yaitu inisiasi transkripsi, elongasi untai RNA, dan terminasi transkripsi. Nah, yang pertama itu adalah inisiasi atau permulaan.
RNA polimerase menempel pada DNA. Tempat menempelnya itu RNA polimerase pada untai DNA disebut promoter. Promoter ini menentukan salah satu untai DNA yang menjadi cetakan RNA polimerase mulai membentuk RNA pada titik awal atau start point atau promoter. Yang kedua atau yang selanjutnya ada elongasi, yaitu pemanjangan untai RNA. RNA polimerase bergerak di sepanjang DNA cetakan sehingga heliks ganda DNA terbuka secara berurutan, kira-kira 10-20 basa nitrogen sekaligus. RNA mulai terbentuk dan RNA polimerase menambah nukleotida ke ujung 3 aksen pada RNA yang sedang tumbuh. Perakitan nukleotida RNA selalu dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Pada basa nitrogen, RNA yang dibentuk merupakan komplementer terhadap basa nitrogen untai DNA cetakan yang terbuka, kecuali A pada DNA untuk cetakan U pada RNA, basa nitrogen T DNA untuk A pada RNA, G pada DNA untuk C pada RNA, dan C pada DNA untuk G pada RNA. Apabila untai DNA ditranskripsi, triplet basa nitrogen ATG pada DNA akan menyediakan cetakan untuk UAC dalam molekul RNA. Yang ketiga atau yang terakhir itu terminasi atau pengakhiran transkripsi. Proses transkripsi akan berhenti pada saat RNA polimerase mentranskripsi suatu urutan DNA terminator. Pada sel prokariotik, transkripsi berhenti tepat saat RNA polimerase berada pada titik terminasi. Sementara itu pada sel eukariotik, transkripsi akan berhenti setelah RNA polimerase melewati titik terminasi hingga 10-35 nukleotida setelah pembentukan RNA selesai. Heliks ganda dan DNA menutup kembali dan RNA terlepas dari enzim RNA polimerase. Nah, pada sel eukariotik juga transkripsi RNA memiliki rentangan nukleotida, bukan pengkode, atau urutan penyelat disebut intron atau daerah yang tidak ditranslasi yang tersebar berselang-seling di antara segmen pengode atau eksen. Nah, transkripsi terjadi kira-kira 60 nukleotida per detik dan menghasilkan pra-mRNA. Pra-mRNA ini disambung dan dimodifikasi menjadi mRNA. mRNA yang terbentuk kemudian keluar dari inti sel melalui pori-pori, membran inti, dan menempel pada ribosom. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dengan menggunakan informasi genetik yang dikode pada suatu molekul mRNA. Translasi dilakukan oleh ribosom dan tRNA. Ribosom ini merupakan organel kecil yang biasanya berderet membentuk poliribosom. Biasanya ini berderet membentuk poliribosom ini terus terdiri atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. tRNA ini mempunyai antikodon yang merupakan urutan basa nitrogen komplementer dari mRNA. Setiap 3 urutan basa nitrogen atau triplet pada mRNA merupakan kodon yang akan menentukan jenis asam amino. Setiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh enzim sintase tRNA aminoasil di dalam sel. Nah, terdapat 20 jenis nih enzim tersebut karena satu enzim untuk satu jenis asam amino. Translasi membutuhkan energi dari GTP atau guanosil 5-trifosfat. Nah, translasi juga meliputi 3 tahap nih sob, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada inisiasi translasi. Subunit ribosom berikatan dengan molekul mRNA di ujung 5 aksen. Translasi selalu dimulai dari kodon inisiasi AUG pada mRNA yang berfungsi sebagai sinyal start. RNA inisiator memiliki antikodon UAC, membawa asam yang berupa asam amino metionin atau MET dan melekat pada kodon inisiasi AUG. Metionin selalu menjadi asam amino awal dalam proses sintesis protein. Penyatuan mRNA, tRNA, inisiasi, dan subunit ribosom kecil yang diikuti pelekatan subunit ribosom besar menyempurnakan kompleks inisiasi translasi. Dan yang kedua ada elongasi atau translasi asam amino. Nah, elongasi asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Siklus ini berlangsung sekitar beberapa detik dan terus diulang pada saat menambah asam amino hingga terbentuk rantai polipeptida yang lengkap. Siklus elongasi translasi meliputi 3 tahap nih, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengenalan kodon. Pengenalan kodon mRNA di tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon tRNA yang baru masuk membawa asam amino. Yang kedua ada pembentukan ikatan peptida. Molekul RNA dari subunit besar berfungsi sebagai enzim atau ribozim yang mengatalisis pembentukan peptida dengan menggabungkan polipeptida dari tempat P ke asam amino yang baru datang di tempat A. Nah, yang ketiga ada translokasi. tRNA di tempat A yang sudah terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh ditranslokasikan ke tempat P. Saat tRNA berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan dengan hidrogen pada kodon mRNA. mRNA ikut bergerak dan membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi atau di tempat A
tRNA kosong yang tadinya berada di tempat P bergerak ke tempat E lalu keluar dari ribosom. Kemudian step terakhir yaitu terminasi translasi. Elongasi berakhir setelah codon stop mencapai tempat A di ribosom triplet basa nitrogen codon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA yang berfungsi sebagai sinyal untuk menghentikan translasi dan tidak mengkode asam amino. Protein faktor pelepas langsung mengikatkan diri pada codon stop dan menghidrolisis ikatan antara tRNA dengan asam amino terakhir pada rantai polipeptida. Selanjutnya polipeptida dilepaskan dari ribosom. Kedua step ini ribosom dan komponen lainnya terdisosiasi atau terpisah-pisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara membaca kodon. Cara membaca kodon ini selalu dimulai dari basa nitrogen ke-1 ujung 5 aksen, basa nitrogen kedua, dan diakhiri basa nitrogen ketiga ujung 3 aksen. Contohnya adalah CAG untuk glutamin, AAG untuk lisin, dan AUU untuk isoleusin. Ada sekitar 20 asam amino nih teman-teman yang dikode oleh kodon, yaitu ALA untuk alanin, ARG untuk arginin, ASN untuk asparagin, ASP untuk aspartat, CIS untuk cysteine, GLN untuk glutamin, GLU untuk glutamat, GLI untuk glisin, HIS untuk histidin, ILE untuk isoleusin, LEU untuk leusin, LIS untuk lisin, MET untuk metionin, P untuk fenilalanin, PRO untuk prolin, SER untuk serin, THR untuk treonin, TRP untuk triptopan, TIR untuk tirosin, dan VAL untuk valin. Nah, gimana nih teman-teman dengan materi substansi genetika yang baru aku jelasin tadi? Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan teman-teman semoga bisa memahami apa yang tadi aku jelasin, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pembagian legislasi cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Ramadan, saya pamit undur diri. Terima kasih.